Nama siapa? Saya Adi Wirya. Saya adalah pembeli unit apartemen Poin 8 ini. Dan saya berserta para pembeli apartemen Poin 8 ini, termasuk ruko-ruko juga yang ada di Poin 8 ini. Sudah 12 tahun kita menunggu kepastian dari pemerintah penegakan hukum dari sini. Kami ingin untuk uang kami bisa dikembalikan. Percuma kalau istilahnya kita udah susah kerja keras, bahkan kami menggantungkan harapan untuk punya unit rumah sendiri, tapi tidak ada kejelasan hukum. Halo teman-teman, selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, seperti biasanya hari ini kita juga mendapatkan wakil dari masyarakat yang mempunyai masalah dan kasus hukum ya teman-teman ya, kali ini dari wilayah Jakarta sendiri. Baiklah, mari kita perkenalkan. Silakan Bapak, Ibu diperkenalkan siapa dan dari mana. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dengan Pak Devi Hardiansa selaku pembeli ruko di Poin 8 yang waktu itu saya sih kira-kira bulan Oktober 2012 saya beli 5 ruko dan 1 apartemen. Setelah 4 tahun kemudian itu kita lakukan PPJB. Udah lunas semua. Udah lunas semua PPJB, cuman sertifikat masih belum dibalik nama ke kita. Ya, terus apartemen pun mangkrak, tidak ada pembangunan sampai sekarang. Gitu. Tapi rukonya udah jadi? Ruko sih sudah serah terima ke kita. Ruko udah serah terima, apartemennya aja? Apartemennya aja. Oh, Bapak beli ruko dan beli apartemen juga? Iya, ruko 5, apartemen 1. Oke. Gitu. Saya cerita sedikit kronologisnya dari awal pembelian sampai dengan proses PKPU. Baik. Nah itu Pak. Begini Pak Alvin. Tahun 2012 saya beli 5 plus 1 apartemen. Iya. 4 tahun kemudian dilaksanakan PPJB. PPJB lunas tanpa sertifikat diserahkan ke kita karena kan belum AJB. Jadi masih dalam proses. Iya. Nah, sertifikat. Tapi ruko kita sudah terima. Udah serah terima ke kita. 5 unit ruko. Dan kalau apartemen memang kondisinya sekarang pun lagi nggak ada pembangunan, mangkrak dari pas waktu tahun itu. Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2020 dari PT Crown dan CBS Cakrawala Bumi Sejahtera selaku pihak developer dari Poin 8 itu kita PKPU. CBS kontraktornya itu ya? Iya, betul. PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan beberapa yang lain lah, banyak kreditur yang lain. Kita ajukan terus kita daftarkan tagihan kita ke PKPU. Dari sana 3-4 kali kita daftarkan. Selanjutnya kira-kira dari Februari itu tanggal 3 Desember 2020 putusannya nomor 43 keluar. Dinyatakan PT Crown sama CBS pilot. Ya. Setelah itu pilot kita dasar putusan itu dibentuklah hakim pengawas sama tim kurator. Nah, dari sana kita kan nggak ada informasi lagi nih, Pak Alvin. Nah, kita rencana mau buat paguyuban agar kita tahu informasi PKPU ini kan. Nah, kita ajukan ke sana tanggal 3 September 2001 ke PN Niaga Jakarta Pusat, ternyata ditolak. Ditolaknya kenapa? Karena mesti ada persetujuan dari tim kurator katanya. Gitu. Setelah itu jalan 1 bulan kemudian kita ajuin data-data semuanya ke tim kurator. Tapi sampai sekarang nggak ada solusinya, nggak ada tanggapannya sama sekali gitu loh. Nah, selanjutnya setelah itu tanggal kira-kira ini untuk saya ya, ruko saya yang 5 kira-kira Oktober 2022 itu salah satu ruko kita diserobot orang. Ada yang tempatin 1 orang. Tahun 2022 Oktober. Itu 1. Udah kita laporan pun juga ke hakim sama tim kurator di sana. Selanjutnya kira-kira tahun 2023 5-5-nya ruko kita dipakai dipasangin bahwa itu tuh ada pihak PT telah dijual ke dia beli dari pihak JBS katanya.
CBS Hmm. dari sana. Hmm. Dia beli. Padahal kita sebelumnya kita sudah ajuin tagihan ke sana, ke tim kurator semua. Data-data kita udah masukin. Iya. Kita konfirmasi ke mereka kan bahwa ini ada penyerobotan Iya. atau apa. Sampai sekarang pun kita mau dikonfirmasi dari pihak ketiga ini sampai dengan kita nggak ada. Pihak ketiganya pun nggak ada. Oke. Itu masalahnya. Baik. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jalan ceritanya, kronologi singkatnya, untuk menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk masyarakat bahwa PPJB itu hanyalah sebuah MOU, ya, Memorandum of Understanding, atau hanyalah sebuah kontrak. Itu bukanlah merupakan bukti kepemilikan sebuah properti. Jadi yang namanya PPJB itu baru pengikatan. Yang merupakan kepemilikan itu nanti adalah AJB dan sertifikatnya, SHM-nya, sertifikat hak milik, atau SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Jadi kalau belum ada itu, sebenarnya resiko sangat besar bagi si pembeli. Karena dia ini hanya bergantung kepada itikat baik si penjual. Nah, kalau penjual itu mau menipu atau mau akhirnya nanti uang prestasi tidak bisa memenuhi, di situ kemungkinan banyak yang hilang karena banyak juga developer-developer yang gulung tikar, Pak, di situ. Ya, ada yang nggak pilot pun sampai sekarang misalnya nggak dibangun itu ada. Seperti itu ya. Jadi, nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan dua macam, Pak. Langkah hukum. Satu yang tadi melalui PKPU untuk homologasi maupun kepailitan dari sebuah niaga atau sebuah badan usaha, dan yang kedua sebenarnya bisa melalui jalur pidana. Ya. Jadi saya kemarin itu ada pegang kasus di mana si pembelinya ini ya, yang dia udah beli bangunan tapi nggak diserah terimakan dan ternyata bermasalah di situ, itu bisa dilaporin ke kepolisian, Pak. Itu ada unsur pidananya. Ya, nanti bisa diskusi sama penyidik apakah nanti bisa masuk 372, 378 tipu gelap ataupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, pasal 8 Junto 6263 di situ. Dan kalau menurut saya, kalau melalui PKPU selama ini si pembeli atau investor itu selalu dirugikan, Pak. Iya, pasti gitu. Ujung-ujungnya. Jadi saran saya kalau Bapak ada paguyuban nantinya ambil jalan kedua aja, yaitu pidana. Sudah pernah ya? Kalau Anda paguyuban kita ini, setelah kita ajuin datanya semuanya itu, sampai sekarang belum terbentuk. Gitu loh, Pak. Nah, katanya mesti persetujuan tim kurator. kagak. Kalau untuk pidana kagak. Jadi gini, Pak. Bapak tinggal bikin aja pakai akte notaris, siapa-siapa yang mau KTP-nya kumpulin di depan notaris, bikinlah sebuah paguyuban di situ. Nah, nanti di situ paguyuban tersebut melaporkan ke kepolisian, bikin LP. Jadi bukan untuk PKPU-nya, Pak. Untuk bikin laporan polisi. Nah, laporan polisi itu nanti apa gunanya? Ya, Bapak bisa mengambil aset lebih daripada aset PT. Jadi kira-kira direkturnya siapa, komisarisnya siapa, dia punya aset pribadi apa, itu bisa diambil sama polisi kalau memang ini kan uang para korban ini, investor kan pasti dia sembunyikan, dia ambil itu. Karena dia nggak bangun, berarti kan dia gunakan untuk sesuatu yang lain. Ya, apa dia beli tanah, itu sering kayak gitu, Pak. Jadi banyak penipu yang ternyata kemarin itu di Tangerang juga gitu. Ya, di daerah Binong, dia nggak bangun apartemennya, ternyata uang itu dia beli tanah sebelah, untuk beli tanah di sebelahnya, Pak. Kalau pelaporan polisi kita sih sudah sih, Pak. Untuk pidananya kemungkinan ada berapa, nanti ada bukti lapor polisinya. Jalan nggak? Nggak jalan. Nah, itu udah harus dijalankan itu. Nggak jalan juga. Kalau nggak salah polisinya bilang apa ya gitu ya? Gitu Ini ada bukti udah laporannya juga, ada ya. bukti laporannya kok, polisi ada di temen. Maaf. Oh, oke. Iya, Jadi ada. ini sudah Udah dilaporkan pernah, ini udah, ya, iya. di SP2HP. Nah, ini masih lidik-lidik aja nih dari tahun 2020 nih. Iya. Nah, ini yang harus digenjot yang di sini, Pak, sebenarnya, Pak. Karena ini kan dari Maret 2020, dilaporkannya dari 2003. Laporin 2019 nih. Iya. Sudah 5 tahun. Iya. Masa masih lidik? Nah, ini harusnya udah naik ke sidik dalam 5 tahun ini.
Ya, makanya ini yang harusnya dijalankan di situ, yang harusnya dijalankan. Dia masukinnya 372, 378 tuh yang seperti saya bilang kan. Tapi sebenarnya lebih cocok jangan masuk 372, 378 perlindungan konsumen. Lebih telak. Jadi disinilah sebenarnya para korban tuh butuh lawyer supaya bisa diarahkan, Pak. Itu diarahkan biar pasalnya tepat sehingga penyidik juga gampang itu naikinnya. Dulu sebetulnya kami juga pakai lawyer, Pak. Karena kami ini kan orang awam ya, yang nggak tahu ya. Maksudnya itu kalau Pak Devi ini kan banyak ya yang apa namanya unitnya ya. Kalau saya kan memang nggak banyak, cuma satu ya. Tapi satu itu kan juga pakai nabung ya, Pak, untuk beli itu ya, Pak ya. Gitu. Apa namanya? Nah terus kata polisinya apa gitu, jadi kita jadi nggak lanjut gitu loh. Nunggu apa sih hasil PKPU atau Perdata apa-apa. Jadi seperti itu gitu. Iya. Jadi ini pertama kalau saya lihat nih pasalnya kurang telak nih. Harusnya dimasukin perlindungan konsumen. Jadi antara konsumen sama badan usaha. Ya, jadi jangan 372, 378 aja. Kalau 372, 378 ini dianggap keperdataan. Ya, jadi ada garis tipis antara pidana dan wan prestasi, Pak. Jadi dia akan berlindung di situ. Polisi akan berlindung di situ. Dia pasti akan bilang, oh selesaikan dulu perdatanya. Iya. Ya Ini kan? maaf, Pak. Harusnya kalau kita masuk perlindungan konsumen itu tidak ada masalah dengan PKPU-nya. ke uangnya, perdatanya. Tapi bagaimana cara dia jual yang tidak sesuai. Gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu tentang permasalahan uangnya lagi. Gitu. Makanya ini yang saya bilang harusnya ada lawyer yang bantu untuk perlindungan konsumen. Iya, masukin ke perlindungan konsumen. Dan masalah sebenarnya kalau banyak atau enggaknya, Bu, nanti bisa dihitung berdasarkan jumlah kerugian aja. Iya, betul. Jadi yang orang kerugiannya lebih banyak mungkin bayarnya lebih banyak gitu. Kalau jadi gotong royong aja, jadi murah. Iya, gitu betul. Pak, selain dilaporkan ke polisi, kami juga melaporkan ke ombudsman. Ombudsman nggak ada gunanya sih. Nggak ada gunanya ya. Iya, sorry. Namanya orang Aram ya, Pak ya. Kita kan juga panik gimana ini kan. Jadi seperti itu ombudsman. Kalau memang ada sesuatu yang badan pemerintah yang nggak jalan atau gimana baru gitu ya. Kalau polisian dilaporin ke ombudsman nggak masuk, Bu. Harusnya Kompolnas atau ke Propam di situ. Cuma kalau saya lihat di sini, kalau alasan seperti ini udah 5 tahun loh, mau nunggu berapa tahun? Iya, betul. Ya kan, berarti anggap aja ini kagak ada, lapor lagi aja nanti pakai lawyer. Iya. Kalau saya bilang, meskipun dulu itu juga udah pakai lawyer ya, Pak ya, tapi stop gitu aja kami juga kan nggak paham ya. Salah itunya, pasalnya ya, Pak ya. Bukan 372, 378 di sini. Harusnya masuknya pasalnya perlindungan konsumen. Jadi jangan masuk, ini kan ke Resmob kan. Iya. Resmob ini kriminal umum, Bu, krimum. Harusnya masuk ke Krimsus. Kriminal khusus di situ ya. Saya kasih tahu karena sorry ya, Bu, banyak lawyer juga nggak paham. Iya. Ya, kita negara apalagi Indonesia ini banyak lawyer karbitan, kadang juga ada bukan lawyer tapi Markus ngakunya lawyer di situ. Makanya kami sarankan ya para masyarakat tuh datang mencari lawyer yang benar gitu loh. Kalau kami kan kasus-kasus besar kayak Allianz saja kami laporin polisi perlindungan konsumen kan nggak jadi tersangka di situ, dia nggak bayar klaim. Ya jadi bukan nggak bayar klaim terus ini gelapin uang saya, nggak bisa, itu bukan penggelapan, perlindungan konsumen. Perlindungan gitu konsumen ya. Jadi kalian harus tahu posisinya di mana, kalian itu sebagai konsumen beli nggak dikasih barang kan? Iya. Itu perlindungan konsumen karena kalian beli sama penyedia jasa. Iya. Bukan digelapin. Kalau gelapin, kalau ibu ada nitip uang, nitip barang nggak dibalikin baru itu penggelapan. Ini kan nitip uang itu bukan titipan. Iya. Uang itu kan membeli. Iya. Tapi barang yang Anda beli tidak diberikan, ya itu pelanggaran perlindungan konsumen. Ngerti ya? Iya. Gitu. Jadi baru kebuka ya, Pak sekarang ya, kemarin nggak paham. Kadang-kadang kagak ngerti. Nggak tahu ya. Ibu beli laptop, ya kan? Laptop 20 juta. Iya. Dikasihnya ternyata laptop 1 juta yang mereknya lain. Apakah itu penggelapan? Bukan. Penipuan tapi dalam bidang perlindungan konsumen. Di situ jadi masuknya pasalnya perlindungan konsumen, bukan penipuan 378. Penipuan 378 itu lebih ke modus-modus tipu daya. Ya jadi misalnya ibu orang pura-pura minjem sama ibu padahal dia nggak mau bayar.
kasih cek bodong, ntar besoknya kasih lagi cek bodong, besoknya lagi pura-pura ono ini gitu kan. Nah itu tipu daya tuh baru. Oh itu tipu daya baru ya. Kalau ini kan bukan, dia kan alasan pilot lah, nggak ada uang buat lanjutin lah, intinya dia tidak selesaikan sesuai janji dia. Itu masuknya pasal 8. Pak Alvin, maaf, kalau seandainya ini kan sudah PKPU dan sudah dinyatakan pilot. Nah, terus bagaimana hak konsumen ini? Apakah masih bisa lapor pidana? Lapor, oke. Kalau udah PKPU nanti ujung-ujungnya Bu, kalau dijalanin sekalipun, sorry ya, investor biasanya dapat remah-remahnya doang. Kalian kalau dapat 1% aja masih untung. Ya kayak Cipaganti dan lain-lain itu dapatnya wah parah lah. Dan banyak apartemen-apartemen di Tangerang yang kami urus waktu itu. Ya begitu. Klien-kliennya Pak, ya, misalnya beli 1M, balik cuma 100.000. Kagak ada gunanya, naik taksi Grab aja kurang. Iya, betul. Buat ngambil duitnya gitu loh. Nah, yang biasa makin dapatnya paling banyak itu yang jalur pidana. Kita selalu seperti itu. Jadi jalur pidana ditelusuri, misalnya uangnya masuk berapa? 200 miliar. Ya kan, nah 200 miliar itu kemana? Kan nanti polisi akan buka PPATK. Oh, masuk ke rekening si A nih, direkturnya sekian, komisaris sekian. Dari situ direktur ternyata dia beli mobil, dia beli rumah. Mobil sama rumahnya disita semua. Nah, itulah nanti rumah mobil disita, dilelang sama jasa, dibagi ke para korban. Para korban ya. Jadi meskipun masuk PKPU dan pilot masih ada secerca harapan lah ya Pak ya untuk masih konsumen bisa. Ya. Karena dengan jalur pidana tadi perlindungan konsumen ya. Yang Indosuria dan lain-lain juga mereka juga sudah dipilotkan. Tapi tetap aja orangnya di penjara, asetnya disita-sitain semua. Ruko-rukonya disitain, mobil-mobilnya disitain. Jadi dapatlah waktu itu 2 triliun, ya kan? 2 triliun. Klien yang pidana cuma 1 triliun, jadi dapat balik semua. Oke. Gitu loh, karena aset yang disita itu lebih banyak daripada orang yang melapor. Sisanya nggak ngelapor. Kan dia sisanya misalnya PKPU. Ya udah dia PKPU dapat dari PKPU nanti. Yang pidana dapat dari pidana. Yang dapat pidana. Jadi beda antara PKPU dan yang laporin ke pidana ini ya Pak ya. Yang pidana nanti aset sitaan pidananya, aliran dananya kemana disita, masuk ke jaksa, masuk ke pengadilan, pengadilan hakim memutuskan, oh ini benar pidana, ya kan, uang dikembalikan kepada korban. Nah nanti eksekusinya melalui jaksa lagi, masuk KPKNL, dilelang, asetnya dibagikan. Tapi ini beda ya Pak ya, jadi yang jalur pidana nanti masuk ke umpamanya ke pengadilan lagi. Betul. Tapi nggak ada hubungannya dengan PKPU. PKPU tetap jalan. Tetap jalan, ini jalan. Oh ini jadi sendiri. Jadi sendiri-sendiri. Karena yang kita permasalahkan bukan keperdataannya, tapi tindakan pidananya ya. Dan semua barang hasil pidana disita, kayak orang korupsi aja. Iya. Orang korupsi kan bukan masalah korupsinya, dia ketahuan korupsi, aset-aset dia kan bisa disita semua, walaupun bukan dari hasil korupsi. Dia bilang nanti lu buktiin aja di pengadilan, disita dulu. Gitu. Oh gitu. Pidana kayak gitu ya. Nanti hakim yang memutuskan apakah ini aset hasil dari pidana atau bukan. Kalau benar dari pidana, disita, dikembalikan kepada korban. Oke. Karena kalau melalui PKPU akan sulit, Bu. Iya. Ini sudah sekian tahun, masih diem aja mandek dari tahun 2020 ya. Itunya doang. Dari PKPU juga punya kita kayak 5 ruko serobot orang. Ya ada oknumnya lagi, Bu. Iya. Ada oknumnya lagi. Jadi percuma juga. Kadang-kadang kurator juga oknum. Nah, itulah. Hakim pengawas juga oknum. Kan banyak yang seperti itu. Nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Jadi makanya kalau nggak ada yang ngawasin atau nggak ada pembela, istilahnya pengacara dari pihak ibu akan sulit nanti. Karena kalian kan nggak bisa nge-push. Betul ya. Meskipun awalnya sekali lagi ya Pak ya, kami sudah pakai pengacara ya waktu lapor polisi ya. Betul. Hanya salah pasal ya. Jadi seperti itu ya. Ininya ya. Jadi kan kalau ada lawyer kayak saya misalnya mandek di mana polisi ya kan, saya bisa kontak mungkin Pak Kabar Eskrim atau Pak Kapolri ya kan. Kalau yang ini yang lama berarti diulang ya Pak ya untuk lapor polisinya ya karena salah pasal ya. Ini kalau saya pasalnya salah Bu. Ya. Ibu mau lanjutin pun percuma ini. Percuma ya. Jadi lebih baik diulang dari awal dengan pasal yang tadi perlindungan konsumen. Dan jangan masuk ke Polres kalau Polda mabes. Oke. Karena kerugiannya kan lebih besar ini. Iya, karena kenapa dulu di Polres memang diarahkan karena di posisinya kan poin 8 itu kan di Jalan Darmo. Jadi dekat situ lah Polres di situ. Betul, jadi tapi seperti kan itu. Di bawah Polda juga. Oke. Karena kalau yang lebih ekonomi khusus kayak begitu,
lebih bagus di Polda. Oh di Polda ya, iya. Karena jadi lebih besar ya Pak ini ya Pak. Penyidiknya juga lebih terlatih lah, karena mereka punya pangkat juga lebih besar. Jadi contoh kanit di Polda itu kompol, kalau di situ masih AKP misalnya, kan beda level lah. Kalau udah di Mabes nanti kanitnya malah udah bukan kompol lagi, AKBP. Oh, oke. Di situ lebih tinggi pangkatnya, dan kita berharap kalau lebih senior berarti mereka diharapkan lebih paham ya, lebih tinggi ilmunya ya. Pengalamannya juga ya, Pak ya. Jadi nggak bingung nanti dia, oh ini apa, oh ini perdatanya dulu di ini nih, kan dia kagak ngerti. Ya seperti yang itu tadi ya. Kita kagak ngerti kan. Akhirnya kalau disuruh selesai dulu sampai tahun kebo. Ya itu seperti itu ya. Sampai sekarang pun belum selesai. Padahal kalau perdata ini nggak ada daluarsa Bu, nggak ada expirednya. Kalau pidana ada expirednya. Ini 12 tahun udah nggak bisa diproses lagi. 12 tahun. 12 tahun. Kalau ini berarti kami masih bisa ya Pak ya? Jadi kalau kejadiannya ini berapa? 2019, ya kan 2031 udah nggak bisa. 2031. Proses lagi 7 tahun lagi. Jadi maksudnya proses itu akan expire 12 tahun. Iya. Mulai dari melaporkannya atau mulai dari pembeliannya? Bukan sampai tuntutan nanti. Mulai dari pertama kali kejadian perkara. Oh, bukan gini kan, kalau saya ini kan membelinya awalnya tahun 2013. Nah, itu dari situ, dari pembelian itu atau terjadi tindak pidananya? Terjadi pidananya. Jadi mungkin pas dia mandeknya. Mandeknya itu ya. Jadi mangkraknya itu dari tahun 2018 kan mungkin. 2018 19 ya. Oh. Ya udah, jadi sekitar 2018 2019 itu untuk 12 tahun. Kalau udah 12 tahun nggak bisa tuntut lagi. Nggak bisa tuntut lagi. Hilang hak kalian. Oh. Hak menuntut hilang. Daluarsa penuntutan namanya Bu. Itu diatur di pasal 78 KUHP. Jadi kalau sekarang masih bisa ya Pak ya? Masih beberapa tahun masih ya. Makanya bagus untuk kalian tuh konsultasi sama orang yang ngerti. Kalau orang ngerti, nanti ujung-ujungnya digini puter-puter, mandek dia bilang perdata selesai dulu lah. Kalau perdata selesainya 15 tahun dari sekarang, ternyata dibilang pidana, terus pidananya udah kagak bisa jalan. Karena ada expire date-nya, itu expirednya 12 tahun tadi. Makanya sebenarnya nggak ada itu alasan harus perdatanya dulu baru pidana. Dua-duanya bisa jalan sekaligus. Ya, jadi kayak Kresna, juga Indosuria. Itu perdata dia jalan, PKPU jalan. Ya kan, tapi pidananya tetap jalan, orangnya udah di penjara, udah ditahan, inkrah sama pengadilan. Jadi dan asetnya juga disita. Asetnya sudah disita. Beberapa kayak Fahrenheit, yang penipuan Fahrenheit udah dibagiin kemarin. Klien kita dapat 8M. Oh gitu, iya Pak ya. Jadi agak kebuka ya, karena kemarin kan saya kalau ngelihat ini aja kemarin kan teman-teman ya di grup gitu ya bilang ayo kita ini lagi daripada kita baru tahu kalau ada kadaluarsanya. Ada luarsa. Iya. Tadinya untuk ngobrolin ini aja kayaknya udah enak banget gitu ya Pak ya, karena sudah lama gitu ya. Lawyer yang gerak Bu. Iya betul. Jadi nanti biar kita somasi dulu dua kali, disomasi lapor ke polisi, lapor polisi nanti Bapak diperiksa, Ibu diperiksa 2 kali, dilidik sama disidik. Nanti kita siapin saksi ahli perlindungan konsumen, mungkin dari BPSK. Saya ada beberapa kenalan, dia jadi ahli, bisa naik sidik. Nah, naik sidik nanti periksa lagi di situ. Terus dipanggil tuh nanti si pelaporan itu kan paguyuban ya Pak ya, paguyuban kan pelaporannya ya, bukan kami berdua ya, maksudnya ini kan hanya kami mewakili paguyubannya ya. Nanti saksi jadi saksi beberapa orang siapa aja ya kan, kira-kira mengetahui gitu kan, bisa cerita semuanya. Ya karena kan kalau saya kan kebenaran ini kan cash keras ya Pak ya, cash bertahap. Jadi dengan bank itu nggak masalah. Betul. Ya. Tetapi yang teman saya itu kan sampai di blacklist sama BI, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli. Iya betul. Nah terus sama bank juga tetap ditagih, meskipun hakimnya bilang udah nggak ditagih, tapi ditagih terus. Jadi seperti kayak gitu. Bank nggak mau ngerti. Iya betul. Nah itu makanya, dengan kejadian kayak gitu, maksudnya dengan teman saya yang maksudnya masih kredit, itu dengan kalau dilaporin ke pidana, dia bisa stop nggak Pak tagihannya? Nanti di pengadilan, putusan pengadilan. Di pengadilan. Jadi nunggu lagi putusan pengadilan ya. Jadi dia tetap bayar ya Pak ya, kasihan juga ya. Maksudnya padahal tetap barangnya udah mangkrak seperti itu. Nanti dari putusan pengadilan baru dia bisa gugat si itu untuk beresin kalau dia nggak mau. Oh gitu. Kalau udah putusan pengadilan kan bisa dibilang bahwa ini korban.
Iya. Kita bisa somasi sih. Kalau belum ada putusan pengadilan kan cuma dia bilang doang. Meskipun kayak PKPU dan pilot ini ya tidak bisa PKPU itu dipegang untuk apa namanya hasilnya itu nggak bisa dibilang untuk kan belum final, masih belum final. Jadi anggapannya masih ngambang, Bu. Oh gitu. Mereka mana mau jalanin yang masih ngambang. Iya. Jadi kalau menurut saya jalan terbaik masuk ke pidana. Masuk ke pidana ya. Memang kalau dalam sisi hukumnya seperti itu. Iya. Makanya kita harapkan kalau ini sih bukan gimana ya, kalau ngarapin Polres Jakarta Barat untuk jalanin akan sulit nih, apalagi unit Resmob di sini ya. Iya. Saya tahu banget mereka di situ. Sebentar Pak, saya baca dulu grup ini ada masukan-masukan apa. Iya. Sebentar. Karena ini kan banyak kreditur dari kita, ada Ibu Suli juga yang sampai sekarang suaminya sudah meninggal juga loh Pak. Dia lagi sakit paru-paru. Betul, kasihan lah. Iya, sampai ada yang sudah meninggal. Maksudnya cuma kan ini karena kalian tidak melakukan tindakan hukum yang semestinya. Harusnya orang-orang yang mengambil uangnya itu yang ditahan, yang ditangkap. Sekarang kan direktur sama developernya kan yang masih direktur kan developernya kan. Kan direkturnya kemarin itu pernah dipanggil juga Pak. Semua itu dipanggilnya. Ujung-ujungnya nunggu itu dari polisinya. Iya. Nunggu dari perdatanya. PKPU-nya dia bilang. Iya, kalau pidananya jalan kan dia dipanggil sama polisi, dia kagak bayar ditahan. Daripada ditahan dia balikin uangnya. Kan simpel aja Bu ngelihatnya logikanya. Iya. Berapa jumlah uang yang dia terima, berapa jumlah uang yang dia keluarkan. Kan pasti dia ngebangun itu kagak selesai, berarti kan dia keluarinnya dikit. Dia terimanya lebih banyak, sisanya kemana? Iya betul. Kan di situ. Alvin, pasti dia gelapin, pasti diambil. Ya. Pak Alvin, mohon maaf, kan kemarin yang kami laporin ke polisi ini kan itu kan pidana juga ya Pak ya? Ini pidana. Ini pidana ya, iya. Hanya salah pasal. Gitu pasalnya ya. Pasalnya tepat. salah, kurang tepat ya. Diputer-puter iya. Polisi karena di sini ini waktu kan itu, umum. Iya, ini dia. Karena waktu yang bagian Resmob. Iya. Resort mobile ini biasa orang nangkep maling doang di pasar, maling di sawah, copet. Dia kagak ngerti kalau kriminal khusus harus masuknya krimsus. Oh, jadi salah pasal ya? Karena ya kalau ini masuk ekonomi itu mestinya kriminal khusus atau ekonomi khusus, eksus. Orang krimu mana ngerti? Dia bilang penipuan penggelapan. Oh, mana yang digelapin duitnya? Oh ya udah coba diinin dulu. Nanti bener kalau itu ada bagian dari ibu. Dari perdatanya baru itulah hak Anda. Kan dia taunya di situ. Nah, beda sama perlindungan konsumen. Konsumen yang produk tidak khusus tadi ya. Iya, yang tadi yang khusus ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi dalam pidana itu yang dipermasalahkan adalah perbuatannya. Perbuatannya ya. Kalau perdata yang dimasalahkan adalah kebendaannya. Berapa uangnya, ganti ruginya berapa. Nah itu memang bisa sekarang perdata hitung-hitungannya dulu. Karena kan di sini dia nggak tahu hitungannya. Makanya jangan masuknya ke masuknya ke sus. Ke sus ya. Ke khusus gitu loh. Kalau khusus masuknya kan perbuatan dia, ya kan menjual produk nggak sesuai keterangan. Jadi keterangan dia, ibu dikasih laptop IBM, ternyata dikasihnya Acer. Itu kan penjualan produk tidak sesuai keterangan. Tapi itu masuknya bukan penipuan penggelapan. Perlindungan konsumen. Tadi saya udah berikan penjelasan ya ke ibu, kira-kira gimana arahannya supaya ini bisa berjalan gitu. Nah, tapi walaupun demikian, kira-kira nih harapan ibu dan bapak apa nih ya, mungkin kepada aparat atau kepada developer atau kepada kurator, apa sih yang menjadi keinginan ibu dan bapak? Tolong disampaikan, jadi siapa tahu mereka mendengar. Ya, kalau saya sebagai konsumen ya, harapannya pasti uang kembali ya Pak ya. Kalau unit itu kayaknya sekarang udah mangkrak berapa ini lagi gitu ya, itu takes time, mungkin butuh investor dan segala macam. Yang pasti saya sih maunya uangnya kembali dan ada perlindungan hukum lah buat konsumen ini, jadi seperti itu. Lalu dampak-dampaknya yang kebenaran saya nggak ada di blacklist oleh bank, ya saya masih ada bersyukurnya. Nah, bagaimana dengan teman saya yang banyak itu? Lalu ada juga salah satu yang harusnya hadir di sini, Ibu Suli sakit dan suami sampai meninggal. Ya salah satunya mungkin juga stres juga ya Pak ya. Jadi seperti itu. Ya intinya bagaimana sih pemerintah please ya tolonglah kami ini konsumen, dan banyak kan, bukan kami aja ya Pak, seperti tadi Bapak sampaikan banyak sekali yang
di mana-mana. Jadi seperti itu, seenggak-enggaknya bagaimana ya? Ada pengetatan lagi lah dengan kami-kami ini yang kayak nggak berdaya, yang nggak ngerti hukum ya. Sudah pakai lawyer pun salah pula kan? Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya. Itulah Pak ya harapannya. Dari Bapak? Ya, pertama ya pasti tanggung jawab dari pihak developer agar uang kita bisa kembali gitu loh Pak. Satu. Yang kedua, untuk hakim pengawas sama tim kurator ya tolong urus ya. Diurus lah, diepos lah. Sampai sekarang pun gimana? Nggak jalan sama sekali gitu loh. Di Jakarta Pusat itu ya Pak? Iya, Jakarta Pusat. Iya. Iya, hakim pengawasnya semua. Hakim pengawas siapa? Hakim Pak Jimli kayak Jimmy. Iya kayak. Oke. Ya itu, mohon diperhatikan lah. Bukannya kita beli ruko ini dengan uang yang itu, kita kerja keras setengah mati gitu loh Pak. Iya kan? Bukan seenaknya aja. Hak kita dia mesti kembali gitu loh. Nggak bisa. Mohon pemerintah tolong bantulah. Bantu di-push, bantu dilihat. Tim kuratornya diperhatiin, hakim pengawas yang jangan sampai ya dianggap angin lalu lah gitu loh. Karena sudah sampai berapa tahun ini Pak. Baik. Gitu. Oke, demikian teman-teman netizen sekalian, kita sudah mendengarkan 2 orang saudara kita di Indonesia ini ya yang menjadi korban mafia tanah ya, mafia hukum juga di situ ya, jadi korban mereka. Jadi memang Indonesia ini perlu perbaikan ya, mau diakui atau tidak, mereka mau akui atau tidak, tapi yang menjadi korban dan sengsara ini adalah masyarakat di sini ya. Jadi tolong kepada pemerintah untuk campur tangan di sini, karena yang bisa mengurus ini ya kementerian, ATR BPN, kepolisian, kejaksaan yang bisa membantu mereka di sini ya. Dan juga kepada developer yang memang sudah mengambil uang mereka dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya, mohon agar segera mengembalikan dana mereka ya. Jika tidak, mungkin mereka akan mengambil langkah hukum lagi lebih lanjut ya, melaporkan ke kepolisian, menindak, dan ujung-ujungnya para penjahat masuk ke penjara juga aset kalian akan disita. Jadi daripada itu terjadi, lebih baik selesaikan dengan baik-baik ya di situ. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat juga tolong diperhatikan ya. Kalau saya lihat Indonesia ini memang secara ekonomi baik, berkembang, tapi banyak masyarakat yang menjadi korban, menangis di situ karena apa? Uang mereka ditipu, uang mereka dicuri ya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dan saya yakin Anda sebagai kepala negara tidak ingin hal tersebut terjadi ya. Tolong perintahkan kepada bawahan Anda, karena kami pun di sini kesulitan ya. Mau lapor polisi kagak diladenin sama polisi di situ kan. Komplain kemana juga kagak ada jawabannya. Pengadilan juga kagak jalan-jalan. PKPU-nya juga sampai sekarang kagak berjalan. Jadi disinilah kesengsaraan masyarakat berada, karena kewenangan yang diberikan kepada para pejabat itu disewenangkan sehingga hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam cerdas hukum.